Awalnya diubah peraturan kepada rencana penetapan yang perkara ditanggung dalam pasal kesehatan. Itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten ND diduga melakukan penyalahgunaan anggaran senilai sekitar 7 miliar rupiah. Dugaan ini terungkap berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat Kabupaten ND tahun 2025. Temuan ini disampaikan langsung oleh Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Flores, Albert Aquinaldo. Rekan Albert, silakan laporan Anda. Baik, Alinda dan juga Tribuners dari Kabupaten ND dapat kami laporkan memang benar bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran kembali mencuat di Kabupaten ND, dan kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ND diduga menyalahgunakan anggaran perjalanan dinas sebesar atau kurang lebih nilainya mencapai 7 miliar rupiah. Dugaan tersebut diungkapkan langsung oleh Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda yang menyebut pemerintah daerah telah menyurati seluruh anggota DPRD Kabupaten ND agar segera melakukan pengembalian dana yang dianggap bermasalah tersebut. Dan menurut orang nomor 1 di Kabupaten ND itu bahwa penggunaan anggaran tersebut berpotensi mengarah pada tindak pidana, sehingga pemerintah daerah mengambil langkah awal dengan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada lembaga legislatif di daerah itu. Namun Bupati Yosef Badeoda sendiri tidak merinci secara detail batas akhir pengembalian dana tersebut, dan ia berharap adanya itikat baik dari anggota DPRD Kabupaten ND dalam menyikapi hasil audit inspektorat tersebut. Dan menurut beliau, dugaan tersebut terungkap berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat Kabupaten ND tahun 2025 yang menemukan penggunaan anggaran perjalanan dinas, konsultasi dan koordinasi anggota DPRD tahun anggaran 2024 yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan. Dan sementara itu respon terhadap dugaan temuan yang disampaikan oleh Bupati itu juga direspon oleh dua ketua fraksi DPRD Kabupaten ND, yaitu salah satunya ketua fraksi PSI Kabupaten ND Sukri Abdullah. Dan menurut Sukri, secara tegas mereka menolak mengembalikan dana yang disoalkan dan membantah adanya penyalahgunaan anggaran tersebut. Ketua fraksi PSI DPRD Kabupaten ND Sukri Abdullah menyebutkan bahwa temuan inspektorat sebesar 7 miliar rupiah itu sebagai bentuk kriminalisasi terhadap lembaga DPRD Kabupaten ND. Ia juga mempertanyakan perbedaan hasil audit antara Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Inspektorat Kabupaten ND yang menurutnya standar audit Inspektorat tidak seharusnya berbeda dengan BPK yang sudah melakukan audit sebelumnya. Dan ia juga menjelaskan bahwa perjalanan dinas yang menjadi temuan meliputi kegiatan asistensi APBD dan medical check up di Kupang yang menurutnya merupakan kegiatan sah dan telah dianggarkan sejak awal tahun anggaran. Dan ia juga merinci bahwa perjalanan dinas tersebut sebesar sekitar 7 juta rupiah per orang yang mencakup tiket pesawat pulang pergi sekitar 3 juta dan biaya penginapan 3 malam sebesar 3,6 juta. Sukri juga mengacu pada PP nomor 18 tahun 2017 pasal 20 ayat 5 yang menurutnya menjadi dasar hukum kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD. Selain Sukri juga memberikan respon maksud kami Ketua Fraksi Nasdem Armin Bunibasa juga mempertanyakan temuan inspektorat tersebut. Dan ia menegaskan bahwa hasil audit BPK sebelumnya menyatakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten ND tahun 2024 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dan ia juga menyebut bahwa seluruh perjalanan dinas telah dilengkapi dokumen pertanggungjawaban seperti SPPD, boarding pass, bil hotel, serta biaya makan minum. Dan ia bahkan secara terbuka menyatakan menolak mengembalikan dana sebelum pemerintah daerah menjelaskan secara rinci letak penyalahgunaan anggaran yang dimaksud. Dan ia juga menyebut dokumen hasil audit inspektorat diduga
palsu. Meski mendapat penolakan dari anggota DPRD, pemerintah tetap bersikukuh pada hasil audit investigasi Inspektorat Kabupaten Ende tahun 2025 dan pemerintah telah memberikan waktu 60 hari kepada DPRD Kabupaten Ende untuk memberikan tanggapan dan menyelesaikan temuan tersebut. Demikian rekan Indah dari Kabupaten Ende, reporter Tribun melaporkan. 7M di DPRD ini seperti apa? Apakah didorong ke APH atau seperti apa? Kan kita sudah sampaikan surat ke masing-masing anggota untuk pengembalian. Ya silakan, ya kita ada waktu 60 hari untuk mereka. Oh ya. Jangan omong palsu ini dokumen palsu segala macam, ngapain urusan itu. Siap. Berarti apa dalam waktu dekat mungkin didorong ke APH atau seperti apa nih? Ya kita tunggu tanggapan dari anggotanya. 60 hari itu sampai kapan Bapak? Itu dari tanggal itu sampai surat. Oke. 2 bulan lah ya. Ya. Makasih banyak Bapak. Selamat sore Sobat Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan gedung kantor DPRD Kabupaten Ende dan inilah situasi di kantor DPRD Kabupaten Ende Sabtu 30 Agustus 2025 sore ini. Di situ dia menjelaskan bla 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 itu kalau pergeseran ketika pergeseran itu menyebabkan perubahan struktur APBD, maka kita lihat ubah APBD di Permendagri nomor 940 tanggal 11 Februari 2022. Pertama. Kemudian dalam perjalanannya turunlah surat edaran Menteri Negeri 908 tanggal 23 Februari. Di poin 5 ada 2 pesan di poin 5. Di poin 5 apabila daerah yang melakukan perubahan APBD diawali dengan perubahan peraturan kepada pencapaian APBD. Kemudian disambung kepada DPRD, selanjutnya kita memberikan perubahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.